Ada mayusluh, tak baik seperti itu. Seperti apa dari kelancaran? Kanuzulil amtor, seperti turunnya hujan. Kalau di negara-negara yang kering seperti Hadramut ya, itu hujan setahun sekali. Makanya bangunan mereka nggak pakai semen, karena kalau sudah hujan ya bisa habis rumahnya dari itu bangunannya. Itu pun hujan setahun sekali nggak deres. Kalau sudah hujan senang mereka, bahkan mandi hujan. Kalau kita kan, kalau hujan awal-awal senang, kelamaan ngeluh, cucian nggak kering, segala macam. Ini kata beliau kan nuzul amtor, seperti turunnya hujan di negara-negara yang kekeringan, warakhail as'ar, atau murahnya harga. Sembako turun. Hasan, maju sini kan, saya di belakang kan. Warakhail as'ar, seperti murahnya harga. Harga turun, BBM turun. Ada kan senang. Kenapa? Karena mungkin sembako dan segala macamnya. Wa zuhurihim 'alal baghina wal kufar, dan tampaknya atau menangnya orang-orang Islam tadi itu atas mereka para pemberontak dan orang-orang kafir. Misalkan seperti sekarang Gaza, tiba-tiba Hamas nyerang ke Israel, ikut senang. Jangan termasuk yang gembosi. Israel besar ya, lihat Hamas paling kena sapu dikit habis Hamas. Ada Muslim. Israel kafirnya bukan kafir dhimmi, kafir harbi, wajib diperangi, bahkan dimahum darah mereka halal buat kita ya. Makanya yang seperti itu, ketika orang muslim mendapatkan kelancaran, kita ikut senang. Wa 'alaika bil huzni, juga kebalikannya, wajib kepada kalian untuk ikut bersedih. Wal iltimam, ikut umum itu ikut sumpah. Bisa bima yunazzilu bihim minal balaya kal wabah, dari apa yang Allah turunkan kepada kaum muslimin daripada balaya, bala seperti wabah, wal ghala, tingginya harga, wal fitan, banyaknya fitnah ya. Ada wabah di satu tempat, kita doakan. Bahkan beberapa masjid itu setiap Jumat mengadakan sholat gaib. Untuk apa? Bentuk mereka peduli kepada kaum muslimin daripada musibah yang turun kepada mereka. Kalau kita mungkin nggak bisa sholat gaib, minimal ketika sholat zuhur, asar bisa baca kunut nazilah. Sebagaimana di kitab-kitab fikih, kunut nazilah disunahkan di setiap sholat fardu, hatta maghrib. Meskipun maghrib kan waktunya pendek, tapi sunahkan. Untuk apa? Peduli kepada orang-orang muslim. Wa tawajjah ila Allah, mintakan kepada Allah. Fi ayyakshifa dzalika anhum, agar Allah mengangkat bala dari mereka. Ma'at taslim, tetap bersamaan kita pasrah, taslim, kita serahkan semuanya kepada Allah, liqadarihi wa qadarihi, atas bagaimana takdirnya Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya tidak semua yang kita lihat tadi itu datangnya dari Allah jelek, enggak. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang kita suka sesuatu ternyata itu kejelekan buat kita. Kadang kita benci kepada sesuatu ternyata itu kebaikan buat kita. Ada satu orang divonis diabetes itu kan gula ya, penyakit gula. Kata dokter ini sudah menjalar dan harus diamputasi. Akhirnya malam mau tekan tanda tangan besok diamputasi apa enggak, bingung. Orang tuanya semua bilang diamputasi aja. Kata orang ini, iya ini tidak punya kaki, anak punya kaki. Iya, tidak bisa balik, ini bukan seperti
mainan coplok tinggal dilem itu mari. Ini sudah dipotong-potong hilang. Bingung. Tawajjahillallah, minta kepada Allah, ya Allah, ini kaki amanat dari Engkau. Kalau misalkan bisa kau sembuhkan tanpa sampai amputasi, fabiha wa ni'mah. Yang ngasih penyakit Engkau ya Allah, yang menyembuhkan Engkau. Kok malam hari Allah kasih keajaiban. Apa itu? Di rumah sakit itu kok banyak nyamuknya. Ini orang digigit nyamuk, sak rumah sakit nyamuk semuanya. Tapi orang ini ketika gigit nyamuknya, ya ketika nyamuk gigit tadi itu ke kakinya yang besok diamputasi, dia biarin halus. Itu ya besok hilang kaki ini. Fadhal wahai para kaum, dia mau minum dari kaki anak ahlan wa sahlan. Ini mumpung nyambung besok ada lagi sudah. Pasrah ala kulli hal, besok ketika mau diamputasi dicek, subhanallah drastis gulanya turun. Fa'asa anta syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang kau gak suka dengan sesuatu, ternyata kebaikan buat kamu. Subhanallah, kok bisa dia ingat mungkin dari malam itu ya, taslim sama Allah, doa tawajjuh kepada Allah, akhirnya Allah angkat semua musibah yang ada kepada orang tersebut. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak mikiri bagaimana keadaan orang muslim, waktunya orang muslim senang, dia enggak ikut senang. Orang muslim kena musibah, dia enggak ikut sedih. Falaysa minhum, bukan golongan muslim sejati. Imannya perlu diragukan, dipertanyakan. Barangkali ada sifat nifak di situ. Wa qala sallallahu alaihi mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin tadi itu di dalam saling cinta di antara mereka, wa ta'atufihim, dan berkasih sayang, mathalul jasadil wahid, seperti anggota tubuh yang satu. Bila syaka minhu udwun, ketika merasakan sakit satu anggota badan, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, semua anggota badan ikut sakit seperti tertimpa demam dan segala macam. Contohnya sakit gigi, yang sakit kan gigi dalam sakit, tapi yang ngeluh mulut, ya Allah, ya Allah, yang megang tangan, ya Allah sakitnya, iya. Terus biar sembuh cari obat, yang jalan apa? Kaki. Itu semua tidak mungkin sudah sakit ya Allah. Tangan, sama tangan urusan yang lain. Tidak mungkin gitu. Dengan sendirinya megang. Mulut apa? Ngeluh. Kaki jalan cari obat. Muslim seperti itu. Jika lihat soalnya gak punya apa-apa, barangkali anak bisa nambal di mana. Dia kena musibah, ya. Dia butuh apa? Ya saja ini duit, nah duit gak duit anak. Dicari yang lain aja. Minimal nanti curhat sama anak, luapkan semua yang ada unek-unek di hati, anak tempatnya. Ya bos, tak apa-apa, minimal seperti itu. Atau dengarkan orang curhat, termasuk daripada hakil muslim kepada muslim lainnya. Kalau di hadis apa? Khamsun min hakil muslim ada juga hakul muslim ala muslim sittatun. Hak muslim kepada muslim ada 6. Di dalam riwayat ada berapa? Ada 5. Pertama, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Kalau di hadis itu apa? Raddul tahiyah. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu. Ketika dia minta nasihat kepadamu, nasihati. Jangan ditolak. Akhirnya minta nasihat, oh anak sampah. Itu manusia apa? Iya, itu wajib. Minimal intaqullah fi sirri wal alan, takwa kepada Allah. Tak boleh terus ada pantas nasihat yang itu. Karena juga butuh nasihat. Ya, maunya
Kalau minta nasihat, nasihati. Ya akhirnya minta pengen curhat, marhaba, dengerin udah. Anak pengen minta kepada antum tasjid, semangat ketika untuk nyari ilmu, marhaba, kasih, karena itu hakul muslim kepada muslim. Yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika berjumpa dengan orang muslim, salam kepadanya. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansahaka fansahu wa idza atasha fahamidallah fashabbithu. Ketika orang muslim tadi itu atasha, bersin, fahamidallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, fashabbithu, maka jawab dengan yarhamukallah. Kemudian yang menjawab, yang bersin, sunnahnya juga mengucapkan yudi kumullahu wa yassirakum balakum. Wa idza atasha fahamidallah fashabbithu. Kemudian yang ke 5, wa idza maridha fa'udhu. Kalau sakit dijenguk. Ya. Tapi sakit yang parah, tak masuk 3 hari dia. Ya, sunnahnya pegang kepala. Kalau itu orang yang di bawah kita dari umur, seperti murid, mungkin pegang kepalanya. Oh, tohur insyaallah. Ya, apa tahur? Suci, dosanya diampuni, penyakitnya diangkat. Terus kasih bisyarah, insyaallah ini dicoba sama Allah dengan sakit. Berapa banyak Allah angkat derajatnya orang yang sakit, dosanya diampuni sama Allah orang yang sakit. Ada hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah mengatakan, ya abdi, ana maridun, wahai hambaku, ana sakit. Ini enggak jenguk. Kata hambanya, kapan antum sakit? Kapan Allah sakit? Kata Allah, aku gak sakit, tapi hambaku yang sakit sedangkan aku bersamanya. Ada. Kasih bisyarah, jangan nakut-nakuti. Ya. Nanti apa kata dokter teleponnya siapa? Anu diabetes. La haula wala quwwata illa billah. Sudah stadium berapa? 4. Allah. Sohibi besoknya meninggal. Langsung meninggal. Gede mati. Apa kata dokter diabetes? Ya Habib, yang ngasih sakit Allah, asy-syafi' Allah. Ya, yang ngasih sakit Allah, yang ngasih sembuh Allah. Berapa banyak keajaiban-keajaiban terjadi, pasrahkan. Bisa jadi itu kabul daripada doa antum. Kita nggak tahu, di zaman Nabi Musa ada orang yang Allah kasih sakit terus, gak sembuh-sembuh, sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi, taat. Akhirnya hamba ini bilang sama Nabi Musa, ya Musa, coba tanyakan kepada Allah, kau kan orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah, kau kali Allah, ini gak sembuh-sembuh, sakit terus, kenapa? Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Rabb, hambamu kau coba dengan penyakit, setiap dia sembuh sakit kembali, ada apa gerangan ya Allah? Kata Allah, ya Musa, tahu nggak ini orang minta kepadaku Jannatul Firdaus, surga paling tinggi, cuma gak nuntut dengan amal ibadahnya. Makanya aku kasih sakit. Dengan sakit dia sabar, dengan sabar dia akan mendapatkan apa yang dia minta selama ini. Lek ibadah gak nuntut, lek mintain surga Firdaus subuh jam 8, gak nuntut. Jumatan pas Bilal berdiri baru datang minta surga Firdaus, gak masuk. Jadi ya, jadi betul ud'uni astajib lakum itu betul. Kau minta kepadaku akan aku kasih kabul. Kabul itu gak harus atok, kabul itu gak harus pemberian, tapi ada kalanya mana mencegah Allah gak ngasih, itu kabul dari Allah. Kayak anak kecil kena gatal-gatal minta sama uminya telur, umi bilang jangan tambah gatal-gatal kau ini,
enggak sehat. Jangan, nggak ngasihnya ibu itu ngasih. Allah gitu. Jadi orang minta Jannatul Firdaus, puasa, nggak puasa, sholat fardu, kecolongan. Gimana caranya? Kasih penyakit, sabar dia. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar tanpa batas. Naik. Akhirnya apa yang dia minta selama ini dapat. Itu fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kau tak suka sesuatu, ternyata kebaikan besar kepadamu. Wa 'alaika idza asda ilaika muslimun ma'rufan bi qabulihi minhu wa syukrihi wa mukafa'ati 'alaihi. Dan wajib kepada kalian, idza asda ilaika, apabila seorang muslim berbuat baik kepadamu, muslim ma'rufan bi qabulihi minhu, orang yang terkenal diterima, wa syukrihi wa mukafa'ati, orangnya baik, mukafaahnya balas kebaikan terkenal. Fa in lam taqdir 'alaiha, kalau kau enggak mampu untuk membalasnya, au kana mimman tawahhashul mukafa'ah, atau mungkin kalau dibalas tambahnya gini. Ya enggak? Ada orang itu kalau dikasih sesuatu senangnya diterima, tapi jangan dibalas. Anak ngasih ke Husin, ada kitab hadiah ini, Jazakumullah khair Ustaz. Husin nggak enak. Anak berbuat baik, besok anak diberikan ihya di masjid. Ustaz, hadiah dari anak, ada mukafa'ah. Anak tak asal. Anak mau ngasih ente, takriman minna, namun muliakan ente, jangan dibalas. Ada orang begitu, makanya dikatakan mimman tawahhashul mukafa'ah. Orang kalau dibalas bikin sakit hati. Terus gimana sikap kita? Fa'alaika bid-du'a ilahu, cukup doakan dia. Doakan, Allah jazakumullah khair Ustaz, makasih banyak, mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki antum, yakfi, cukup. Wa qala alaihi salatu wassalam, law uhdiya ilayya dirahun aw qura'un laqabiltu, apabila diberikan hadiah kepadaku dirahun, daging sapi lengan atas, au qura'un, qura' itu baina rukbah wa ka'ab, dari rukbah lutut sampai ke mata kaki, itu namanya qura'. Mau lengan atas atau lengan bawah diberikan hadiah kepadaku, la qabiltu, aku akan terima. Walau du'itu ila dira'in aw qura'in la ajabtu, kalau aku diundang makan di situ ada zira, ada qura', la ajabtu, aku akan datang. Nabi itu yaqbalul hadiah, hadiah diterima. Ada mau kaukis ngasih diterima. Orang ngasih hadiah ke ente takrimatan lak, mau ngasih penghormatan sama ente, jangan ya anu kasih, enggak, antum lebih butuh. Buat ente sudah punya anak, buat ente tidak, bukan orang yang muhtaj. Ada syaitan. Rasulullah SAW pernah ngasih kepada Sayyidina Umar, kasih sesuatu uang. Sayyidina Umar tahu Nabi lebih butuh. Tidak, Nabi kadang perutnya diganjal 2 batu, kadang makan sehari kenyang. Ketika dikasih, gak mau Sayyidina Umar. Kerja Rasulullah, kau lebih butuh. Maka Nabi mengatakan, ya Umar, wahai Umar, kalau ada seseorang yang memberi hadiah kepadamu, terima. Kalau kau mau, kalau kau butuh, fataqawwal, kau gunakan. Kalau tidak, kasihkan kepada orang lain. Selesai. Tapi terima dulu. Kau butuh, pakai. Nggak butuh, kasihkan yang lain. Dan ya, kadang datang ke kita hadiah. Biasanya kalau ada yang orang kaya, lumayan, taruh sini sebelah kanan. Ashabul yamin, bagus-bagus biasanya. Dilihat yang datang tamunya orang desa, bawa telo, bangga, start gini. Kenapa? Gak kemakan, minimal kasihkan orang. Gak apa-apa. Daripada ditolak, dilihat apa lagi? Telo. Ya Allah, saya bawa pulang. Sudah taat. Karena dulu pernah kurus dakwah ke daerah Kalimantan,
puas masuk ke dalam. Terus baru datang, belum istirahat ada tamu wanita minta air, minta doa. Sudah didoakan, saya doakan jangan ngasih uang amplop. Orangnya takbar, orang petani, nggak punya. Jadi kasih air, dikasih doakan, selesai dia judulkan amplop. Ini hadiah Habib sedikit dari saya. Saya tolak, aduh jangan ibu lebih butuh. Saya kembalikan, tetap saya doakan. Bukan saya tidak mau, tapi ibu gunakan. Gitu ya, iya sudah ibu ambil aja. Diambil, pulang. Nah istirahat 5 menit didodong pintu. Habib sama tuan rumah. Iya, kenapa? Ada perempuan di luar itu mulai tadi nggak pulang tapi nangis. Tamunya siapa? Dia nggak tahu yang mana. Itu, loh, tamunya Anda dulu. Tadi itu. Loh, kok nangis? Coba tanya, ibu kenapa nangis? Tadi saya minta doa sama Habib, terus saya kasih uang, Habibnya nggak mau. Berarti Habib itu tahu kalau perbuatan saya ada yang maksiat atau harta saya ada yang haram. Saya lihat Habibnya kasyaf. Abu anak. Jadi saya takut, jadi uang saya ditolak sama Habib ada yang haram. Saya nangis. Allah adalah buka 20.000 ya. Tapi tak asar menyakiti hati orang lain. Anak datangi Allah, ibu, tidak gitu. Saya itu terima, kasihan ibu lebih butuh. Tapi terima, tolong terima. Dia sudah tidak terima. Saya mullah ya. Kalau boleh minta lagi ya akhir. Tapi jangan. Senang dia. Alhamdulillah. Karena gitu, kita kan lihat yang ngasih orang fakir. Tak usah sendiri dulu. Jangan, terima dulu. Nanti diganti dengan apa? Terserah. Belikan apa hadiah, sarung tak, kasih balik ke dia. Iya. Jangan sok. Nah, berapa? 20. Apa lagi 20? Karena biasa opsi. Waliyahillah. Kemudian, wa qala man isbara ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila ada seseorang di antara kalian yang berbuat baik, maka balaslah. Fa in lam taqdiru ala dzalik fad'u lahu. Kalau enggak bisa kau membalasnya, doakan dengan doa yang baik. Hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu. Sampai yang beri dari itu mengetahui kalau kau sudah membalasnya dengan doa. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Barang siapa yang telah diberi oleh seseorang satu pemberian dan mengucapkan dia jazakallahu khair, mudah-mudahan Allah yang balas, faqad ablagha fi tsana, itu pujiannya berlebihan. Ya, syukran cukup, apalagi jazakallahu khair. Intinya apa? Hargai pemberian orang. Doakan, kalau bisa mukafaat fabiha wa ni'mah, nggak bisa balas minimal doakan. Wa iyyaka, dan hati-hati an taksira qalba muslimin bi raddi sunni'atihi alaih. Kau nyakiti hati orang muslim dengan kau kembalikan pemberiannya kepadanya. Wa anta ta'lam anna al-wasil ilaika ala yadihi innama huwa minallah. Dan kau tahu sesungguhnya hakikat pemberi hadiah itu bukan dia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan. Ya. Wa innama huwa wasitatun musakhkharun maghurun. Sebab orang yang ngasih kau hadiah itu hanyalah wasitoh, perantara. Musakhkharun, dipaksa sama Allah. Maghurun, dipaksa. Wa fil hadits man atahu syai'un barang siapa yang diberi atau datang kepadanya sesuatu tanpa dia minta, wala istisrafi nafsin, atau dia tadi itu minta dimuliakan dirinya, faraddahu, lalu ditolak, fa innama yaruddu 'ala Allah, sesungguhnya dia tolak pemberian dari Allah. Bahasa kita lebih enak gini, barang siapa yang diberi sesuatu tanpa dia minta, maka hakikatnya dari Allah. Itu aja. Kasih sarung,
lebih, jangan tolak. Itu kan tidak minta. Ya, hada minallah. Anak makhurun, anak musakhor, anak terpaksa ini. Allah yang jalankan semuanya ini. Kalau ente minta lain, nggak boleh. Ada orang minta ini nggak punya malu, tapi paling benci. Yang lebih menjengkelkan lagi, minta dengan nada i'tirad, dengan nada nyindir. Iya, anjing, bau sih. Anu, gamis. Iya sih gamis, iya masih gamis. Ya, tidak minta nyindir, lebih nemen nih. Nelpon, saya nelpon panjenengan sih, terus yang angkat perempuan, siapa nomor saya, nomor istri, nomor antum, katanya pulsa Anda tidak mencukupi panggilan. Minta apa berarti? Tidak bisa. Anda tidak minta nyinggung, si lampunya mati sih. Dan terus hukuman sama mana? Ya udah cuma ngapain lampunya mati. Minta uang suruh bayar di BNN-nya. Ada yang bagi. Tak boleh gitu. Kemudian kafirati afatun azimah. Orang nolak tadi itu ada sesuatu yang besar yang enggak boleh. Wa hiya annal 'amata majbuluna 'ala ta'zimi man yaruddu silatuhum 'alaihim fa rubbama kana al-hamil li ba'd an-nusar 'ala raddi tadahhum bizuhdi hirsan minhu 'ala husul al-manzila 'indahum wa min huna kana ba'd al-muhaqqiqin ya'khudhu min aydin nas dhahiran thumma yasuddu bihi sirra. Annal 'amata, orang awam itu majbuluna, dipaksa, 'ala ta'zimi man yaruddu silatuhum 'alaihim, untuk mengagungkan orang yang menolak hubungan mereka dengan yang memberi. Farubbama kana al-hamil li ba'd an-nusar ala raddi at-tadahhur bizuhdi. Kadang orang itu yang nolak itu gara-gara punya sifat zuhud. Hifsan minhu ala husul al-manzil indahum, kadang tujuannya agar terkenal karena kezuhudannya. Ada orang kasih ya bantuan dari pemerintah, dia tidak mau. Enggak, untuk saya belum pernah tersentuh pemerintah, afwan. Kadang-kadang gak ikhlas karena Allah. Zuhudnya dia itu agar orang-orang mengatakan dia zuhud. Ada syaitan ada. Paham? Dalam kitab saya Tabiul Mukhtar ini, Imam Syaroni mengatakan, tahu enggak ainul kibir? Paling orang sombong seperti apa? Orang yang mengaku dirinya tawadu. Ini tidak punya apa-apa. Ini bahlul. Ini kalau ceramah tidak enak. Itu memancing orang lain agar orang lain mengatakan ini tawadu ya. Hada ainul kibir. Paham? Suruh ceramah, ayo ceramah. Sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini. Ya jujur, tidak pantas lapor ini. Sebenarnya saya tidak pantas jelas. Pada tambah dari seperti itu jelas. Saya ceramah saya tidak ada apa-apanya. Sudah sekot ceramah. Asal. Fajrul khairun au dia semua. Jangan ada tawadu yang salah, mancing orang lain untuk mengatakan inti tawadu. Harga ainul kibir. Parah inti ini. Harus tawadu fil jalan. Depan saya di nomor ada orang nunduk-nunduk, dipukul kepalanya. Tawadu fil jalan. Tawadu bukan nunduk-nunduk gitu. Tawadu di hati, merasakan dirinya paling hina di antara yang lain. Ada tawadu. Orang bilang anda punya apa-apa, anak bahlul aja nih. Mana ini tidak punya ilmu asal, etirafan, pengakuan diri aja. Tapi mancing untuk kita dikatakan tawadu lah, sama dengan seperti ini. Ketika pemerintah atau siapapun ngasih, letak pondok anak belum pernah masuk satupun daripada dana pemerintah. Biar tahu orang-orang mengatakan dirinya zuhud. Mayam bagi. Tolak dengan cara yang harus afwan. Kebetulan sudah di cover semua. Bukan tidak mau menerima, tapi jangan. Ini barang syubhat, kalau haram tidak apa-apa. Yang tegas seperti itu, ini masih syubhat. Syubhat itu kan semuanya nggak boleh.
Dalam kitab karangannya Imam Qurtubi kemarin Anda baca, di antaranya apa? Ketika diberi sesuatu yang syubhat oleh orang tuanya, boleh diterima. Daripada dia tolak, kemudian nyakiti orang tuanya, menjadi ukuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena yang namanya ukuk itu haram, adapun menerima syubhat itu tetap syubhat. Mendahulukan, mending ambil yang syubhat. Akhafud dararain. Kisah sampai seperti itu. Kalau ente bisa terima, kalau tidak apa kata beliau? Wa min hahuna kana ba'dul muhaqqiqin ya'khudh min aydin nas dhahiran thumma yatasaddaq bihi sirran. Ada yang mengambil dari orang-orang, ya, kemudian disedekahkan kembali kepada orang secara sembunyi-sembunyi. Hada hasan. Kasih orang, jazakallahu khair. Butuh tidak butuh taruh. Nanti ada orang butuh dikasihkan. Enak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya nolak boleh, tapi ingat jangan sampai nyakiti hati orang muslim dan segala macam. Dan jangan sampai hati kita merasa kita paling zuhud, kita paling tawadu, karena di situ banyak talabus, permainan dari setan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillah.